Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keluasan berpikir ya. Karena keluasan berpikir itu penting. Setelah saya belajar bahwa orang yang dengan tingkat kesabaran dan kedewasaannya tinggi itu karena faktor keluasan berpikirnya tinggi. Jadi kalau kemarin kita belajar di budaya organisasi atau budaya perusahaan, kita lihat di situ ada diagonal organisasi dan diagonal produksi ya. Jadi kalau orang dengan tingkat thinking yang tinggi, diagonalnya itu hubungannya dengan feeling, dengan kecerdasan emosi, ya. Jadi perasaannya. Jadi semakin dia dewasa, itu menunjukkan tingkat analitisnya itu semakin tinggi. Dan itulah yang dipentingkan pada diagonal organisasi. Nah, kalau kita ngomong diagonal organisasi ini, ya kita tidak hanya bicara pada skala di mana kita bekerja dalam satu teamwork organisasi, tapi di dalam lingkup rumah tangga, bahkan di dalam lingkup tubuh kita, ya, seseorang dengan tingkat thinking dan kecerdasan emosi yang baik, itu dia akan selalu bisa menjaga kebahagiaannya dia. Ya. Dia nggak mau repot-repot terlalu mikirin orang lain, nyari-nyari kesalahan orang, ya kan? Kemudian apalagi memendam rasa benci, ya. Rasa benci, rasa marah, itu hakikatnya kembali ke diri kita sendiri. Itu yang kita tidak sadari. Bahkan kalau kita baca pada teorinya The Law Attraction, itu alam mengembalikan sesuatu yang kita lemparkan kepada alam itu 10 kali lipat. Makanya kalau kadang-kadang kita itu sering sakit-sakitan, kemudian badan sering capek, kemudian lemas, susah tidur. Mungkin yang harus kita introspeksi pada diri kita, mungkin kita belum punya keluasan berpikir ya. Keluasan berpikir yang itu bisa membuat kita bisa memanage emosi kita. Ini ada Butia dokter mungkin ya, paling memahami itu. Baik Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita masuk pada pertemuan yang keempat. Kita akan bicara tentang bagaimana melakukan perencanaan strategis sumber daya manusia. Ya. Saya akan share materi saya, dan materi saya ini juga sudah saya sharing di Elina ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pada malam hari ini kita bicara tentang perencanaan strategis sumber daya manusia. Jadi kalau kita kemarin sudah bicara tentang bagaimana membangun budaya perusahaan atau budaya organisasi dalam konteks kepemimpinan strategik, nah kita sekarang bicara tentang bagaimana sih kita melakukan perencanaan strategis sumber daya manusia. Jadi ada beberapa riset ya. Jadi para ahli, para researcher di bidang human resource management itu telah menemukan sebuah kesepakatan yang luas dari hasil penelitian dan pengamatan mereka menunjukkan bahwa pendekatan strategis untuk manajemen sumber daya manusia itu melibatkan perancangan, kemudian pengimplementasian seperangkat internal kebijakan dan praktek yang konsisten yang memastikan sumber daya manusia. Kalau kita ngomong sumber daya manusia berarti di sini ada knowledge, ada pengetahuan. Kemudian ada keterampilan. Keterampilan ini menyangkut skill pada pekerjaannya dan kemampuan lah. Kemampuan inilah yang menyangkut kemampuan karyawan untuk bisa menciptakan inovasi, creativity, sehingga dia bisa mengerjakan melebihi apa yang
dibebankan kepada dia, apa yang ditargetkan kepada dia. Kemudian semuanya ini berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis dari sebuah perusahaan. Ini Bates, Maslowham, kemudian Jackson, Schuller and Jackson. Ya. Kemudian para ahli lainnya juga melihat dari hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa ada bahwa investasi di dalam sumber daya manusia itu adalah sumber potensial daripada keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita menginginkan perusahaan kita itu sustain, perusahaan kita itu berlangsung terus, termasuk juga apabila kita menginginkan diri kita ini tetap kompetitif, maka kita harus berinvestasi kepada sumber daya manusia. Makanya ada istilah human capital. Ya. Jadi kita sebagai sumber daya manusia, kita sebagai human, itu kita harus bisa menempatkan kapitalisasi human kita ini sebagai aset. Jadi kalau kita misalkan diri kita ini sekarang dikapitalisasi nilainya 10 juta misalkan begitu. Bagaimana kita berinvest menaikkan nilai kita dari 10 juta itu menjadi 100 juta bahkan 1 miliar. Nah, itu human capital. Nah, ini harus banyak disadari baik perusahaan secara organisasi maupun individu dalam hal ini karyawan. Ini juga harus menyadari bahwa keberadaan sumber daya manusia ini amat sangat penting dan menjadi sumber potensial keunggulan kompetitif bagi organisasi maupun perusahaan. Beberapa riset yang lain juga mengatakan bahwa keberhasilan perusahaan yang mempekerjakan secara efektif aktivitas daripada human resource-nya, ya kan? Jadi dari aktivitas dari manajemen sumber daya manusianya itu harus memungkinkan mereka membayar upah yang lebih tinggi kepada karyawan dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada karyawan pada pelatihan dan promosi, dan memberhentikan lebih sedikit orang selama kemerosotan ekonomi. Ya. Jadi, ini memang tantangan manajemen. Bagaimana pada situasi seperti pandemi COVID sekarang ini, ya, justru nantinya letak keberhasilan sebuah perusahaan ketika dia mampu mempertahankan karyawannya dan dia bisa menjaga tetap keberlangsungan perusahaannya, maka dialah yang akan menjadi pemenang ketika nanti dunia dan industri keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Dan memang itu tidak mudah. Sebaliknya ada beberapa hasil riset yang lain, itu jika misalkan perusahaan memilih untuk tidak mengambil keuntungan dari peluang untuk saling menguntungkan, ya, jadi hanya berpikir untuk mengeksploitasi karyawannya, ini juga ada yang berhasil ketika karyawan itu dieksploitasi yang pada akhirnya dapat membayar kesuksesan finansial yang dicapai melalui strategi manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini, aktivitas seorang yang berada di dalam human resource management atau seseorang yang memang ditempatkan di dalam manajemen sumber daya manusia, mereka dihadapkan pada dua pilihan ya. Jadi pilihan yang pertama, mereka bagaimana membayar upah yang lebih tinggi sehingga karyawan itu memiliki tingkat kepuasan dan menjaga supaya turnover karyawan itu rendah. Apalagi di situasi sekarang. Pilihan yang kedua adalah memilih tetap kepentingan perusahaan dengan cara mengeksploitasi karyawannya untuk dioptimalkan keberadaannya sehingga perusahaan memiliki kesuksesan finansial. Tapi ini biasanya pilihan yang kedua ini ketika nanti situasi krisis ini sudah reda,
kembali pada situasi normal, maka biasanya perusahaan juga akan ditinggalkan oleh karyawan, karena karyawan sadar dirinya terlalu dieksploitasi. Nah, bagaimana efektivitas daripada kegiatan perencanaan strategis sumber daya manusia pada suatu perusahaan? Itu ditentukan oleh dua hal. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan sumber daya manusia yang baik, sumber daya manusia yang bisa mendukung pencapaian target dan tujuan perusahaan, maka ada sebuah penelitian yang mengungkapkan ada dua hal yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan profesional dari anggota staf sumber daya manusia, di mana hal ini mendukung pelaksanaan kegiatan daripada strategi manajemen sumber daya manusia untuk mempertahankan kondisi SDM-nya, bahkan perusahaan akan menjalani sebuah perubahan paradigma dalam pendekatan mereka terhadap manajemen sumber daya manusia. Jadi kata kuncinya yang pertama adalah harus memiliki staf yang bekerja di bidang human resource management ini harus memiliki keterampilan dan kemampuan profesional. Jadi dia ahli di dalam melakukan rekrutmen, ahli di dalam melakukan analisis jabatan, kemudian ahli di dalam melakukan seleksi, ya, dia mampu juga mengukur kinerja karyawan secara tepat, ya kan? Kemudian juga mengaitkan reward dan punishment-nya secara tepat, ya. Dan yang kedua, dia tidak hanya seorang yang bekerja di manajemen sumber daya manusia, itu tidak hanya dibutuhkan seorang yang memiliki keterampilan dan kemampuan profesional di bidang human resource management, tetapi juga yang kedua adalah orang yang bekerja di bidang manajemen sumber daya manusia itu dia harus memiliki kemampuan yang terkait dengan bisnis yang dijalani oleh perusahaan. Sehingga dia nanti bisa menentukan dengan tepat aktivitas daripada strategi human resource-nya. Jadi ini penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan Schuller tahun 1997. Hal-hal apa sih yang harus diperhatikan di dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia atau secara spesifik perencanaan personalia di perusahaan? Jadi, yang pertama adalah penentuan jabatan-jabatan yang harus diisi dan kemampuan yang dibutuhkan serta berapa jumlah yang dibutuhkan. Jadi penentuan jabatan, kemampuan yang dibutuhkan, dan jumlah yang dibutuhkan ini biasanya diperoleh dari ketika perusahaan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan ke dalam sebuah program dan aktivitas. Disitulah nanti kemudian keluar jabatan-jabatan apa yang harus diisi untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, kemudian pada jabatan tersebut kemampuan apa yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Itu pertama. Yang kedua, seringkali perusahaan itu dia tahu apa kebutuhan jabatannya, dia tahu kemampuannya, kemampuan seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan berapa jumlahnya. Tapi dia tidak paham di mana dia bisa mendapatkan tenaga kerja yang seperti yang dibutuhkan pada poin 1 tadi. Dan dia tidak memiliki sumber atau networking di situ. Inilah yang kemudian menyebabkan bagian personalia juga menjadi stuck atau tidak bisa bekerja optimal sehingga mendapatkan sumber daya yang potensial. Ada kalanya dia sudah tahu jabatannya, jabatan-jabatan apa yang dibutuhkan dengan kemampuan dan jumlahnya. Dia juga tahu di mana dia harus memperoleh. Tapi
dia tidak memiliki pengetahuan dan strategi yang cukup untuk mempertimbangkan bagaimana posisi kondisi permintaan dan penawaran karyawan agar baik perusahaan maupun karyawan itu bisa menemukan titik temu. Jadi tidak saling dirugikan. Ya. Jadi ada win-win solution. Sehingga kalau kita ngomong, bagaimana sih melakukan perencanaan sumber daya manusia? Ya. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu adalah merupakan suatu proses yang memastikan seorang manajer bahwa mereka dapat memperoleh jumlah dan jenis orang yang tepat pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Jadi sebetulnya kalau seorang manajer itu bisa dipastikan dia bisa mendapatkan SDM yang tepat, pada waktu yang tepat, kemudian dengan jumlah yang tepat, dan dia dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, manajer itu 60% tugasnya itu sudah selesai. 40% dia tinggal mendorong bagaimana SDM yang sudah tepat tadi dalam posisi yang tepat itu bisa didorong untuk bisa optimal kinerjanya. Kemudian yang kedua, perencanaan sumber daya manusia itu juga harus mampu mengantisipasi kebutuhan SDM yang secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba ini bisa jadi karena perusahaan mengalami pertumbuhan sehingga membutuhkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang lebih, atau ada perubahan pada kondisi lingkungan persaingan perusahaan yang membuat perusahaan juga membutuhkan kebutuhan SDM yang sesuai dengan perubahan lingkungan tadi, atau terjadinya moving karyawan. Moving ini bisa resign, atau bisa pindah, atau bisa karyawan yang sudah mengalami cuti, pensiun, atau sakit. Nah, ini harus diperhitungkan semuanya. Sehingga langkah-langkah di dalam perencanaan sumber daya manusia itu yang pertama adalah harus mampu menilai kondisi SDM yang ada saat ini. Jadi posisi baseline-nya seperti apa. Ya kan? Dengan kondisi tantangan yang ada, lingkungan yang ada, maka seorang bagian perencanaan SDM dia harus mampu menilai bagaimana posisi SDM saat ini. Dan kemudian harus mampu menilai bagaimana kebutuhan SDM di masa mendatang. Dan dia juga harus mampu mengembangkan program untuk memenuhi kebutuhan SDM di masa yang mendatang. Jadi sudah harus ada forecasting ya. Makanya di sini perencanaan strategis berarti di sini ada peramalan. Sudah harus bisa diramalkan. Ya, salah satu contoh dengan adanya pandemi COVID yang belum tahu kapan ini berakhirnya, otomatis akan ada perubahan pada kondisi cara bekerja, lingkungan bekerja, cara menilai, dan komposisi kebutuhan SDM-nya juga menjadi berbeda. Nah, ini harus diperhitungkan semuanya. Kemudian, apa sih fungsi daripada proses manajemen sumber daya manusia? Ya. Jadi fungsinya yang pertama adalah memastikan bahwa karyawan itu kompeten dan dapat diidentifikasi dan diseleksi. Ya. Begitu harus jelas, analisis jabatannya jelas, kebutuhan jabatannya jelas, spesifikasi jabatannya jelas, supaya ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah menyediakan pengetahuan dan kecakapan yang terkini untuk karyawan agar dia dapat mengerjakan pekerjaannya. Jadi kadang-kala seorang karyawan itu dia tidak mampu karena perusahaan tidak memfasilitasi dia untuk bisa mampu melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga butuh yang namanya training, technical assistant, kemudian pengembangan. Ya. Ini harus ada scheduling, harus ada di dalam program perencanaan sumber daya manusianya. Kemudian ketiga adalah meyakinkan organisasi
agar mampu menahan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi. Nah, ini penting. Sebetulnya untuk mengikat karyawan, itu kan kebutuhan manusia, kebutuhan Maslow itu kan tidak hanya kebutuhan fisiologis saja. Seorang manusia itu tidak hanya kebutuhan yang terkait dengan gaji, uang saja, tapi mungkin rasa aman, aktualisasi diri, ya kan, kebersamaan. Nah, ini harus dibangun oleh bagian human resource management. Supaya apa? Nah, kalau dia sudah mendidik, kemudian sudah kompeten, tiba-tiba kemudian hilang, lah ini tidak hanya masalah cost men-training dan waktu yang hilang mendidik karyawan dari yang tidak kompeten menjadi kompeten, tapi juga berapa losses yang akan diakibatkan karena kehilangan karyawan yang kompeten tadi. Ya. Jadi keberadaan perencanaan sumber daya manusia ini menjadi penting. Secara garis besar, kalau kita bicara tentang perencanaan sumber daya manusia, ini alur prosesnya sebagaimana gambar berikut. Jadi, perencanaan sumber daya manusia itu berasal dari perencanaan dan pengembangan karir perusahaan. Kemudian perencanaan sumber daya manusia itu, kalau bisa saya gambarkan, dasarnya itu adalah dari visi misi, tujuan dan sasaran. Berdasarkan visi misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan perusahaan, kemudian di breakdown ke dalam program dan aktivitas, disinilah muncul yang namanya analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini akan menggambarkan deskripsi jabatan, di mana deskripsi jabatan itu menggambarkan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban yang akan diemban oleh seseorang yang nantinya menduduki jabatan tersebut. Kemudian analisis jabatan juga menghasilkan spesifikasi jabatan. Jadi spesifikasi jabatan ini adalah tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan, dan tingkat kemampuan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut yang harus dimiliki oleh orang yang nantinya akan menduduki jabatan itu. Dari sini kemudian muncullah perencanaan sumber daya manusia. Baru kemudian dilakukan rekrutmen, dilakukan seleksi, kemudian dilakukan orientasi, kemudian dilakukan pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kemudian kompensasi, dijaga keselamatan dan kesehatannya, dijaga hubungan kekaryawan dan ketenaga kerjaannya, kemudian dikembangkan karirnya, dan dibangun sebuah kemitraan. Dan juga dibangun analisis jabatan untuk tim. Ya, jadi supaya tidak tergantung pada 1-2 orang, maka di sini sudah harus ada regenerasi pada tim tersebut. Maka di sini manajemen karirnya harus jelas. Jadi siapa menduduki apa, kemudian di situ ada wakilnya, ada asistennya, dan nanti akan sustainability dari keberadaan jabatan itu dan orangnya bisa terpenuhi. Ya. Jadi perencanaan SDM di sini itu tidak hanya terkait dengan kita melakukan penarikan atau mencari personalia yang dibutuhkan, rekrutmen. Tetapi juga kita bicara tentang pengurangan. Nah, jadi ketika kita melakukan rekrutmen, kita juga harus berpikir ketika ada rekrutmen ada balancing, berarti ada job-job yang nanti itu tidak dibutuhkan karena ada perubahan organisasi, perubahan lingkungan persaingan. Makanya ada job-job atau jabatan-jabatan yang akan hilang. Nah, ini juga harus dipikirkan dalam proses perencanaan sumber daya manusia itu. Karena supaya tidak menjadi beban buat perusahaan dan tidak merugikan orang lain. Kadangkala ini dipertahankan karena social cost-nya tinggi, tapi merugikan orang lain. Ya, akhirnya orang lain yang harusnya dia kompeten, dia tidak merasa nyaman. Ya kan? Balas jasanya tidak sesuai, penghargaannya tidak sesuai. Ya, akhirnya dia akan melakukan yang namanya moving, ya. Jadi turnover-nya jadi tinggi karyawan kalau tidak dijaga dengan baik.
Nah, kaitannya dengan itu, kalau bisa saya gambarkan, ya, bagaimana keberadaan daripada mengelola perusahaan untuk sukses dan berkelanjutan dalam kaitannya dengan human resource profesional. Jadi idealnya itu ada nilai dan visi, kemudian ada misi dan tujuan, ada program, ada human resource yang profesional, ada insentif, ada sumber daya, ada aturan. Ini akan membuat perusahaan sukses dan sustain, di sukses dan berkelanjutan. Nah, kalau salah satu hilang, ya misalnya di sini, kalau kemudian nilai dan visinya tidak ada, maka apa yang terjadi? Nah, jika tidak ada nilai dan visi, perusahaan akan stagnan. Karena nilai dan visi inilah yang membuat perusahaan tumbuh berkembang, bahkan perusahaan bisa fenomenal, bisa sustain terus. Itu adalah nilai dan visi ini. Makanya nilai dan visi ini harus dijaga dan diperbarui dan ditingkatkan. Ya. Jika kemudian nilai dan visi ada, tapi misi dan tujuan tidak ada, maka apa yang terjadi pada perusahaan? Bingung. Ya. Jadi kalau perusahaan itu tidak memiliki tujuan yang konkret, yang jelas, yang terukur, ya, yang ada jangka waktunya, kapan itu mau dicapai, maka karyawannya jadi bingung. Apa yang mau dikerjakan? Makanya banyak kadang-kadang ketika tujuan, misi dan tujuan itu tidak jelas, jadi ini bisa tidak ada, bisa juga tidak ada tapi tidak jelas. Ini karyawan jadi bingung. Ya. Kalau bingung ya akhirnya juga perusahaan juga akan stuck dan akan bisa decline dan bisa bangkrut, bisa hilang ya. Sekarang jika nilai dan visi ada, misi dan tujuan ada, ya, tapi ini program tidak ada, ya, program tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Salah langkah. Ya. Jika nilai dan visi ada, misi dan tujuan ada, program ada, tapi tidak memiliki human resource yang profesional, apa yang terjadi? Ya lemah, tidak punya daya saing. Karena hasil riset tadi sudah menunjukkan bahwa human resource profesional itu menjadi sumber keunggulan bersaing perusahaan yang sustainable, yang berkelanjutan. Ada nilai dan visi, misi dan tujuan ada, program ada, human resource profesional ada, tapi perusahaan tidak memberikan insentif. Ya, apa yang terjadi? Ya lambat, orang malas bekerja. Tidak ada insentif yang jelas, tidak ada jenjang karir yang jelas. Ya, PB pinter goblok podo bae. Tidak ada yang membedakan antara karyawan yang berkinerja baik dan karyawan yang berkinerja buruk. Ya, hancur perusahaan, bisa lambat. Nilai dan visi ada, kemudian misi dan tujuan ada, program ada, human resource profesional ada, insentif ada, tapi perusahaan tidak memiliki sumber daya yang kuat. Ya. Sumber dayanya tidak didukung dengan sumber daya yang cukup. Apa yang terjadi? Frustasi. Orang punya program, orang punya visi, orang punya tujuan. Dia punya human resource yang profesional. Di situ juga ada sistem insentif. Tapi sumber dayanya nggak ada. Sumber dayanya tidak mencukupi. Sumber daya keuangan tidak mencukupi misalkan. Ya tidak akan bisa jalan, akan jadi frustasi. Nilai, visi ada, misi ada, semuanya, kemudian program ada, human resource ada, insentif ada, sumber daya ada, tetapi tidak memiliki aturan. Ya. Tidak ada memiliki aturan. Apa yang terjadi? Ya rusak. Untuk itu harus ada nilai dan visi, misi dan tujuan, program, kemudian human resource profesional, harus ada insentif, harus didukung dengan sumber daya yang kuat, kemudian harus
didukung oleh aturan-aturan yang ada atau mekanisme enforcement. Jadi kalau ada sebuah hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Bank Dunia, jadi bedanya antara negara maju dengan negara berkembang dan negara terbelakang itu terletak dari bagaimana dia membangun sebuah rule, sebuah aturan. Ya, jadi kalau negara maju, sebelum dia menetapkan aturan, maka dia pertama kali yang dilihat adalah struktur behavior-nya dulu. Struktur perilakunya seperti apa karyawannya, budayanya seperti apa organisasi dan lingkungan yang ada di perusahaan. Baru kemudian ditetapkan mekanisme enforcement. Jadi mekanisme enforcement itu yang menjamin bahwa nantinya ketika dibuat aturan, maka mekanisme enforcement ini menjamin bahwa aturan itu nanti akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Salah satu contoh misalkan di Singapura. Ya. Singapura itu sebelum menetapkan berbagai aturan, maka dia bangun dulu. Pahami dulu struktur behavior-nya. Contohnya misalkan di Singapura itu struktur behaviornya masyarakatnya rata-rata adalah orang Tionghoa misalkan. Nah, orang Tionghoa itu apa yang paling ditakutkan? Misalkan takut kehilangan uang. Maka kalau kita bicara tentang supaya aturan nanti itu berjalan, maka kita harus berikan mekanisme hukumannya, itu adalah sesuatu yang ditakuti. Kalau dia takut uang berarti ketika dia melanggar aturan ya dia akan dihukum dengan kehilangan sejumlah uang. Ya. Jadi itu salah satu contoh. Nah, kemudian bagaimana tahapan untuk bisa membangun human resource yang profesional? Jadi tahap yang pertama itu dipaksa. Jadi kalau kita menginginkan supaya kita bisa menghasilkan human resource yang profesional, maka tahap yang pertama itu karyawan itu harus dipaksa. Jadi dibuatlah aturan yang mengikat karyawan. Nah, ketika menetapkan aturan ini harus dilihat tadi ya, struktur behavior-nya tadi. Struktur perilakunya apa. Karyawan itu takut apa? Kalau dia takutnya itu uang, ya hukum dengan uang. Kalau dia takutnya itu diberikan surat peringatan, ya berikan dia peringatan. Jangan sampai salah. Ketika dia tidak takut uang, kemudian kita menghukum aturannya itu, hukumnya itu dengan dikurangi. Salah satu contoh. Terlambat, karyawan yang terlambat, maka dia akan didenda 10.000. Misalkan begitu. Nah, ketika seorang karyawan merasa bahwa didenda 10.000 itu nggak masalah buat dia, itu bukan sesuatu yang dia takutkan dan tidak akan bisa mendisiplinkan karyawan. Itu salah satu contoh. Jadi tetapkan aturan yang mengikat karyawan, yang memaksa karyawan, sehingga karyawan itu mau tidak mau dia akan melakukan tugasnya, dia akan melakukan kewajibannya, dia akan mengikuti aturan dan prosedur yang sudah dibuat. Ya. Kemudian yang kedua, setelah dipaksa, dibuat terpaksa. Nah, caranya dibuat terpaksa itu bagaimana? Buat dalam satu tim yang akhirnya saling mengevaluasi. Jadi ini ada satu cerita bahwa pada sebuah perusahaan manufacturing itu kemudian diaudit biaya terbesar itu pada sisi produksi itu ada pada biaya bahan bakar. Jadi biaya BBM-nya yang membuat biaya produksi overhead-nya cukup besar. Akhirnya dibuatlah aturan yang memaksa tadi. Jadi aturan yang memaksa bahwa salah satu kinerja karyawan bagian produksi, itu bagian KPI-nya salah satunya adalah target efisiensi pada biaya bahan bakar. Dan ditetapkanlah biaya bahan bakarnya misalkan ditetapkan 100 juta sebulan. Nah, kemudian bagaimana kemudian membuat itu mengikat pada satu tim, dibuat terpaksa, akhirnya karyawan yang ada di bagian mesin produksi tadi, mereka secara gotong royong harus menanggung
kerugian yang diderita ketika jumlah pembelian bahan bakar itu melebihi 100 juta. Jadi ketika pembelian bahan bakar itu katakanlah 110 juta, maka kemudian yang 10 juta ini harus ditanggung oleh karyawan bagian produksi secara bersama-sama. Akhirnya mau tidak mau, mereka akan terpaksa melakukan sebuah evaluasi bersama. Saling kontrol antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi itu dibuat terpaksa. Kemudian yang ketiga adalah gerakan secara aktif melalui pelatihan dan pengembangan untuk membuat karyawan yang tadi dipaksa, terpaksa, itu menjadi bisa. Ya. Menjadi memiliki kemampuan. Jadi kalau dia dipaksa atau terpaksa, dia hanya bekerja sesuai dengan keterampilan, skill yang dia miliki, tetapi ketika dia bisa, dia akan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dia bisa. Maka harus dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan. Ya. Ketika dia bisa, maka dia akan menjadi biasa. Nah, ketika dia menjadi biasa itu tawarkanlah sebuah keamanan pada pekerjaan yang tinggi yang mendorong pengambilan risiko. Berikan mereka kewenangan untuk aktualisasi diri, beri kepercayaan untuk mengambil keputusan, beri kepercayaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, beri dia kebebasan atau ruang untuk bisa mewujudkan ide-idenya misalnya. Ya. Baru kemudian seorang karyawan itu bisa menjadi karyawan yang profesional, di mana di sini seorang karyawan sudah didorong untuk menjadi the champion, untuk memiliki budaya achievement, dia budaya berprestasi dan menjadi agent of change daripada perusahaan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin tahap selanjutnya kita bisa melakukan diskusi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Mungkin Pak Eko Bagus dulu. Monggo Pak Eko. Selamat malam Pak. Malam. Oh Pak Jandri, silakan Pak Jandri. Iya. Terima kasih banyak Pak, ini fenomena yang terjadi di kita nih di kepolisian. Ini saya mau sharing aja, mau cerita aja, mungkin juga Bapak bisa tanggapi mengenai perekrutan kemarin Polri yang sekarang juga akan dilaksanakan. Betul Pak. Maksudnya seperti ini Bapak, di daerah lain atau di provinsi lain itu mungkin tidak terlalu spesial sama dengan yang ada sekarang ini kita di Papua dan Papua Barat, yang dimana ada namanya otonomi khusus atau OSUS yang diberikan oleh pemerintah untuk daerah Papua dan Papua Barat. Nah itu berdampak juga pada perekrutan anggota Polri dan sekolah lanjutan maupun jenjang tingkat perwira. Seperti itu Bapak. Jadi terjadi kesenjangan, dalam artian terjadi perbedaan antara penduduk asli atau yang biasa dikenal dengan OAP dan juga pendatang yang memang dinasnya mungkin dari Jawa dan dinasnya ada di Papua dan Papua Barat. Nah, kemarin fenomena yang terjadi pada perekrutan perwira yang kemarin, kuota yang diberikan Mabes contohnya jumlahnya hanya 25, akan tetapi dibiayai oleh pemerintah daerah, dalam hari ini Papua dan Papua Barat, akhirnya kuotanya dinaikkan menjadi 150. Nah, terjadilah kesenjangan antara yang pendatang dengan orang asli Papua, seperti itu. Nah, itu kan bisa terjadi kecemburuan antara daerah lain yang tidak memiliki OSUS, yang tidak memiliki OSUS. Nah, ini suatu program yang dinilai yang mungkin kita lihat wajar, namun yang di daerah lain kan meranggap itu tidak wajar. Tidak wajar karena tidak diseimbangkan atau tidak disetarakan dengan yang lain, seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi ini juga sekarang ada perekrutan namanya Bintara Noken atau Bintara asli Papua, orang asli Papua. Nah, di mana itu juga umurnya dilebihkan. Ya kayak harusnya yang umumnya penerimaannya hanya 22 tahun batas umurnya, ini bisa sampai 24 tahun.
ada perbedaannya di situ. Nah, ini yang kita yang terjadi, fenomena yang terjadi akhirnya anggota Polri yang memang bukan berasal dari luar Papua atau berasal dari luar Papua menganggap bahwa tidak ada dispensasi atau tidak ada nilai lebih kepada mereka yang mereka sudah membutuhkan juga untuk sama-sama berdinas juga, sama-sama melaksanakan tugas juga. Cuman ada spesialisasi seperti itu. Jadi inilah yang terjadi di kita, dan kita bingung sebagai pimpinan middle ini, bingung untuk memberikan solusi. Ya, artinya sudah berjuang maksimal, memang ada yang dalam kedinasan juga, ada yang baik juga, namun yang orang asli Papua juga berdinas juga ada yang ya dikatakanlah ele-elean, yang jarang masuk, kadang juga mengkonsumsi di luar aturan, minuman keras dan lain-lain. Nah, itu yang diprioritaskan. Mereka merasa bahwa hal ini kita sudah tidak ada kepedulian lagi pimpinan terhadap mereka. Karena itu dibiayai oleh pemerintah daerah, dan juga mereka menganggap bahwa seleksi ini ya pasti kita akan lolos karena kita putra daerah. Seperti begitu. Itulah yang fenomena terjadi. Mungkin apa saya tanggapan dari Bapak, gimana sih untuk solusinya kita untuk tetap ini memang program Polri, dan kita di bawahan juga memang tidak bisa memberikan motivasi ke anggota juga sebatas ini kita, kemampuan kita, karena kita belum bisa memegang kekuasaan atau memegang otoritas untuk memberikan jaminan kepada anggota yang berprestasi. Ada yang anggota yang berprestasi seperti rekan kita juga yang sedang kuliah di sini, Sehun, memang dia juga seorang dosen juga, akhirnya dia diberikan penghargaan dari Kapolri. Cuman anggota-anggota yang lain yang memang berdinasnya dengan baik, ininya dengan baik, semuanya penilaiannya oke, cuman digagalkan dengan itu, dengan ada otonomisasi daerah tersebut. Ya akhirnya ya apa boleh buat, kita ya menerima saja keputusan dari pimpinan. Nah itu kan kita, dan akhirnya kan kita dinas di sini, kita sudah berprestasi tapi tidak diperhatikan pemerintah pusat, sama aja kan, malah yang diutamakan. Nah seperti itu Bapak, maksudnya ini dilema, dan kita bagaimana sih kita menanggapi itu. Akhirnya anggota berpikir, wah sudahlah, kan nggak mungkin kita juga lulus juga, kita sudah berusaha juga, tapi penilaiannya secara dibilang secara nggak fair lah, seperti itu, karena ada embel-embel belakangnya seperti itu kan. Jadi inilah fenomena yang terjadi. Mungkin ada yang tadi dibilang sumber daya manusianya memang semua sudah terpenuhi, yang seperti diagram tadi Bapak sampaikan, semua sudah terpenuhi dari visi dan misi sampai SDM-nya, tapi pada akhirnya jadi dikalahkan oleh kebijakan, aturan dikalahkan oleh kebijakan. Nah itu yang kita juga kadang-kadang juga lebih bagus kita yang memegang aturan atau kebijakan. Aturannya sudah jelas, tapi dibalikan dengan kebijakan, dan akhirnya kan kita bingung sendiri mana yang harus kita ikuti kan, seperti itu. Kalau memang kebijakan, ya kita gimana lagi mesti seperti itu Pak. Mungkin mohon tanggapannya Pak, atau saran untuk kita seperti itu Pak. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Ya, selamat. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Jandri ya. Jadi di gambar tadi, jika semuanya ada, di endingnya kan ada aturan. Jika aturan kemudian tidak ada, meskipun ada visi misi, human resource profesional, kemudian ada program, endingnya kalau aturan tidak ada, nggak dibuat, rusak Pak. Jadinya rusak. Inilah yang makanya kenapa ketika di sini Pak, ini aturan ada juga kan, aturan dalam perekrutan kan ada, cuma dikalahkan oleh kebijakan. Aturan itu tidak sesuai gitu loh Pak. Maksudnya aturan itu tidak menjamin keberadaan tadi human resource profesionalnya itu tetap dijaga. Kalau kita ngomong kaitannya dengan perusahaan, kan sama aja organisasi, ya kan jadi rusak, ya. Nah, tadi akhirnya orang kemudian berpikir, ya ngapain saya bekerja optimal, toh ada kualifikasi yang meskipun saya bekerja optimal karena saya bukan putra daerah, saya tidak akan mendapatkan kesempatan jenjang karir yang sama dengan putra daerah, misalkan begitu.
Dan itu sebetulnya kalau kita ngomong di negara lain seperti Malaysia itu kan ada putra pribumi itu kan juga diutamakan gitu loh Pak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya misalnya menanggapi kaitannya dengan posisi di Polri dan kaitannya kita kalau bicara tentang di apa istilahnya di militer ya. Memang kalau kita ngomong militer, keberadaan militer itu kan tujuan utamanya yang pertama adalah menjaga stabilitas politik dan stabilitas suatu negara. Ya. Jadi itu yang dikedepankan. Ini yang harus dipahami filosofis ini oleh seluruh anggota organisasi yang ada di dalam TNI Polri. Jadi memang diutamakan itu. Kemudian yang kedua adalah profesionalisme. Ya. Jadi ya kalau saya disuruh menanggapi, karena memang keberadaan daripada TNI Polri itu tujuannya untuk menjaga stabilitas negara, ya maka kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang itu bertentangan dengan keberadaan human resource profesional tadi. Tapi karena kepentingan negara itu harus dikedepankan ya. Tadi kalau menurut saya ya semboyannya ya bagaimana kemudian kita kalau kita menyadari seperti itu, sementara kita ditempatkan di daerah yang memang itu dia punya otonomi khusus ya kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam daerah itu ya kita bertahan. Kalau kita ngomong secara pribadi kita sebagai seorang SDM ya kita bertahan. Ya kan? Sama contohnya Pak ya. Jadi ini ketika kita ada di dalam sebuah perusahaan yang kemudian perusahaan itu di situ family business. Ya. Itu pasti family itu akan dikedepankan meskipun dia secara kompetensinya kurang, pasti dia yang didahulukan untuk menduduki suatu jabatan tertentu kan. Ya. Lah bagaimana kita kemudian bersikap? Ya kita, kalau saya belajar, saya pernah berdiskusi dengan beberapa para profesional. Jadi pilihan seorang profesional itu dua. Jadi yang pertama, dia loyal pada profesinya, atau yang kedua dia loyal pada perusahaan atau organisasinya. Ya. Kalau dia loyal pada profesi, dia nggak ada urusan Pak dengan apa bagaimana aturan perusahaan terhadap karir dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana dia profesional di bidangnya dan dia yakin pada satu kesempatan tertentu pasti akan ada moving di mana profesionalnya dia akan dihargai. Ya, makanya tadi kan ada beberapa hasil riset juga menunjukkan bahwa human resource management itu pilihannya kan dua. Yang pertama dia melakukan sebuah pemberian insentif jenjang karir sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan, atau pilihan yang kedua perusahaan hanya berpikir mengeksploitasi, hanya mengandalkan tujuan, yang penting tujuan perusahaan tercapai. Ya. Kadang-kadang di situ pilihannya. Nah, kalau kita sebagai seorang yang duduk pada posisi profesional, maka ya itu tadi, pilihannya adalah ketika kita tidak bisa loyal pada satu corporation, ya loyal pada profesinya. Dan yakinlah bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia, Pak. Apalagi Bapak bekerja di sektor publik, ya berpikirlah bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Ya kalau tidak kena ke kita, ya kena ke anak-anak kita, insya Allah akan mendapatkan dampak dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi berprinsipnya begitu saja, Pak. Jadi dibuat loyalnya kepada profesi. Gitu. Gimana Pak Chandri? Minta maaf Pak. Ya, minta maaf tadi lampu mati tiba-tiba Pak. Ya. Jadi gimana? Jadi saran saya ya pilihannya itu Pak. Gelap. Gak apa-apa Pak. Jadi pilihannya
dalam situasi yang Bapak hadapi itu, kalau saran saya, Bapak loyal kepada profesi dan korps kepolisian Bapak. Nah, dan insya Allah, ketika Bapak loyal pada profesi dan kepolisian Bapak, dan Bapak tetap menjaga profesionalisme Bapak, suatu ketika nanti ketika Bapak dipindah tempat, moving di lokasi yang tidak otonomi khusus, ya Bapak akan mendapatkan hasil yang baik. Itu kan tinggal nanti mutasinya kemana, rotasi dan mutasi yang diberikan oleh maksudnya begini, Pak. Ya, gimana Pak Janzi? Silakan. Maksudnya begini. Maksudnya kan kita ini kan Kepolisian Republik Indonesia, ya sesuai dengan aturan dan akhirnya kan untuk orang yang bekerja atau berprofesi di sini, mereka kan memilih. Padahal kan kita dengan kesetaraan, mereka lebih bagus memilih untuk bekerja atau berkarir di luar atau tanah sendiri, atau malas akhirnya untuk datang ke Papua di sini kan, Papua Barat. Karena itu, apalagi kita di kepolisian ini kan memang tidak pandang seperti itu. Jadi akhirnya kan organisasi akan terjadi kecemburuan sosial di antara itu kan, seperti itu. Ya walaupun kita memang secara kepolisian kita memiliki hierarki, disiplin dan loyalitas, tapi di balik itu kan akan membuat kedisiplinan dan loyalitas itu dan hierarki itu kan akan memudar dengan sendirinya dengan adanya seperti begini. Nah, kalau di tingkat saya sih memang tidak ada masalah, cuma kan di tingkat anggota pelaksana di lapangan ini yang akan bermasalah, dan akhirnya mereka akan kalian kan yang diutamakan ya kalian yang akan berdinas, kita ya gini-gini aja kan begitu Pak. Akhirnya tidak terjadi profesionalisme begitu. Iya, itu kemarin seperti kita sudah datang di sini. Benar, betul. Jadi untuk menjaga human resource profesional tadi, salah satunya ya menerapkan aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi kinerja dan performanya. Kalau tidak, ya tidak akan tercipta human resource profesional. Ya itu hukum alamnya akan terjadi begitu. Tapi memang itu juga tidak hanya terjadi di kepolisian, di tempatnya Pak Eko Bagus pun juga begitu kan Pak? Ketika orang dipindah keluar Jawa, dia memilih untuk tidak naik pangkat daripada dia dipindah ke daerah lain kan. Kadang-kadang kan ada begitu itu pilihan. Betul. Ya. Ya, gimana Pak Eko Bagus, coba ditanggapi coba. Iya, jadi apa yang disampaikan Pak Jandri memang benar Pak. Jadi contoh teman-teman di Papua kami ya memang ada, karena otsus ya ada perlakuan khusus terhadap saudara-saudara kita yang di Papua memang. Jadi memang terkadang ketentuan-ketentuan itu memang harus mengalah kepada kebijakan yang memang tujuannya lebih besar Pak. Sebetulnya kalau di tempat kami ya tujuannya lebih besar, yaitu untuk kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Jadi tujuannya itu Pak. Jadi memang ya kami selaku yang datang ini memang lebih bisa menerima lah, karena memang kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan. Kalau di tempat kami Pak ya, di tempat kami. Jadi memang kita beri protes kepada saudara-saudara kami yang ada di Papua, yang memang teman-teman saudara kami yang asli Papua. Begitu Pak Arasi. Jadi intinya kepentingan yang lebih besar itu yang diutamakan daripada kepentingan kami pribadi ini. Gitu Pak Arasi. Itu Bang Jandri. Mohon izin Bang, mungkin ada yang perlu ditambahin Bang? Nggak ada sih, cuman minta ini aja saran dan solusi kan, biar kita juga ngomong ke anggota kan lebih tepat sasaran gitu. Jangan sampai kita salah bicara juga akan jadi dilema buat kita juga kan, buat simalakama buat kita pimpinan juga. Betul Bang. Pengalaman Pak Eko Bagus gimana cara menyampaikan kepada bawahan ketika pada posisi di daerah yang otonomi khusus begitu Pak? Kan pernah juga Pak Eko Bagus supaya mereka bisa memahami.
yang kebetulan kita kan itu tadi Pak, sebetulnya visi misi kan turunannya dari undang-undang yang lebih besar dan ujungnya juga undang-undang dasar itu Pak. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman itu bahasa, tapi itu tadi Pak, ini nggak tahu pribadi atau ungkapan ya. Kami sampaikan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya ini bingung. Yang profesor lah, yang Prof Arasi yang bisa menjelaskan itu. Kadang-kadang itu pengalaman aja Pak. Jadi pengalaman memang yang yang bisa menyampaikan kepada teman-teman itu tadi. Kadang-kadang yang tidak ada ilmunya di sekolah itu yang dibutuhkan hal-hal yang di otsus itu. Jadi mungkin kalau bicara secara konsep Pak ya, dan ini juga sudah bisa dibuktikan di perusahaan misalkan begitu, bahwa sebetulnya kesuksesan seseorang baik dalam karir maupun dalam berbisnis itu adalah ketika dia memiliki daya tahan untuk menjaga profesionalitasnya dia sambil menunggu opportunity yang ada yang sesuai dengan profesionalitasnya dia, akhirnya ketemu momentum. Kalau seseorang sudah bisa menemukan antara kemampuan yang dimiliki dengan tetap menjaga profesionalismenya dia, meskipun situasi berubah-ubah, tapi profesionalisme ini dijaga. Yakinlah ketika dia menjaga profesionalitas itu akan menemukan sebuah opportunity yang tepat dengan profesionalitasnya dia, dan ketemu momentum dia akan sukses. Contoh sederhananya begini. Mungkin Pak Jandri ingat Mbah Surip. Mbah Surip itu dengan rambut gimbalnya dia, kemudian dia mencoba tetap menjaga eksistensi senimannya dia berbeda dengan yang lain. Kalau kita ngomong lirik lagu, suara, apakah dia kemudian memiliki skill atau lagu yang bagus? Kan enggak. Tapi karena dia menjaga konsistensi keunikan dirinya, itu kan menunjukkan, jadi menjaga profesionalitas itu juga menjaga konsistensi keunikan yang dimiliki. Jadi kalau kita misalkan memiliki keunikan kita itu loyal kepada korps, kemudian loyal kepada atasan, itu suatu ketika itu dijaga, itu akan menemukan sebuah momentum. Sama kayak Mbak Surip itu. Akhirnya lagunya dia yang dinyanyikan kemana-mana mulai zaman dulu sampai zaman sekarang. Mungkin dia menemukan momentumnya itu puluhan tahun. Baru dia kemudian ketemu momentum lagunya itu sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi fenomena yang ada pada saat itu. Jadi tak gendong kemana-mana. Akhirnya lagunya kan lagu jadi menghasilkan uang miliaran rupiah. Jadi kesimpulannya bahwa yakinlah ketika kita menjaga profesionalitas kita, ya kan? Yakinlah kita akan menemukan satu momentum pada akhirnya. Ya. Renat Kasali itu melihat kenapa kita perlu menjaga konsistensi preparation profesionalitas yang kita miliki. Itu dia melihatnya di bukunya tentang jaringan myelin itu, dia meneliti di Cina, dia melihat di Cina. Kenapa Cina itu bisa sukses sampai sekarang? Ya kan? Karena ketika kecil, anak itu sudah ditentukan talentanya apa. Kemudian dengan jaringan myelin itu jaringan psikomotorik yang digerakkan oleh otak engkel itu dijaga untuk tetap menjaga, meningkatkan kompetensinya sesuai dengan talentanya, itu dijaga terus, konsisten. Ya kan? Jadi makanya berbuat baik itu harus istiqomah. Jadi kan eman. Jadi sampaikan aja Pak Jandri kepada para bawahan, eman. Karena Anda menghadapi sebuah tantangan yang itu kan tidak selamanya mereka ditempatkan pada daerah khusus. Kemudian dia merubah profesionalitasnya dia, akhirnya merusak dirinya. Yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Tapi ketika dia tetap menjaga profesionalitasnya, oke lah, pada saat ini tidak dihargai dengan layak ya. Tapi suatu ketika Anda menjaga momentum itu dengan tepat, terus dijaga, dan suatu ketika Anda mendapatkan sebuah peluang, maka itu akan terbayar semuanya itu.
yang sebelum-sebelumnya itu akan terbayarkan. Nah, cuman yakin tidak itu. Makanya itu mungkin yang bisa disampaikan kepada para bawahan bahwa kita bekerja itu apapun kondisinya, memang kita harus tetap profesional. Ya kan? Karena memang hidup ini tidak selamanya berjalan mulus. Dan tidak ada seorang yang mendapatkan kemuliaan itu tidak dengan perjuangan yang keras. Tidak dengan pengorbanan yang besar. Nggak ada. Jadi sebuah kemuliaan, sebuah kesuksesan itu pasti diraih dengan sebuah pengorbanan dan perjuangan yang keras, yang kuat. Dan itulah yang akan dimiliki oleh para pemenang. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan kepada para bawahannya. Dan yang penting ya itu tadi, bawahan itu kan kadang melihat atasan. Nah, kalau Pak Jandri kemudian kepingin bawahan itu seperti yang apa yang Pak Jandri katakan, ya Pak Jandri membuat dirinya Pak Jandri sebagai role model. Lihatlah, contohlah aku gitu. Lihatlah aku misalnya gitu. Ya kan? Saya dulu Pak, ini kisah saya ya. Saya dulu ketika pertama kali jadi dekan di Narotama, pada saat itu Narotama belum memiliki kemampuan finansial yang bagus. Tahun 2003. Gaji saya take home pay itu 500 Pak. 500.000 sebulan. Bayangin. Padahal sebelumnya saya kerja di perusahaan multinasional, itu gaji pokok saya aja 10 juta. Kemudian saya moving pindah ke Narotama, take home pay cuman 500.000, take home pay loh Pak, dekan pada saat itu saya. Take home pay dekan. Nah, suatu ketika saya ingin merekrut SDM handal. Jadi ada satu SDM, dia salah satu jebolan Kaprodi di UI, saya mau rekrut Ustaz Indonesia. Ketika saya rekrut, saya tawarkan, yang saya tawarkan itu gaji saya Pak, 500.000. Saya diketawain Pak. Pak, saya sebelumnya dapat 10 juta, terus saya suruh ikut Pak Arasi dengan gaji 500.000, itu bagaimana caranya, katanya beliau begitu. Tapi kemudian saya menyampaikan ke beliau, kalau Anda percaya saya, mari kita bikin role model. Ya kan? Saya memang di sini tidak bisa memberikan gaji, tapi kita di sini diberikan kewenangan. Ayo kita ciptakan bisnis, ayo kita ciptakan unit bisnis, ayo kita kembangkan. Dengan kondisi fakultas yang ada, kemampuan yang ada, bagaimana kita bisa grip dan create bisnis, create money. Apa yang terjadi, Pak? Pak Rasi bisa menjamin, ya saya jamin. Tapi ya itu, kita harus all out, kita bekerja sama. Jadi saya digaji 500.000, kerja saya 24 jam, Pak. Ketika saya dulu di perusahaan digaji 10 juta, kerja saya cuman mungkin 3 jam, 4 jam, lebih banyak entertain yang lain. Ini kerja keras benar-benar. Tapi ada kepuasan, ada nilai-nilai yang kita tanamkan. Akhirnya apa? Ya saya berhasil dan istilahnya karyawan yang saya rekrut tadi saya bisa membuktikan. Saya bisa bikin kelas internasional, saya serahkan ke dia. Karena saya kan memang diberikan kewenangan. Pada saat itu saya diberikan otonomi penuh oleh pihak yayasan untuk mengembangkan fakultas ekonomi sehingga saya bisa create bisnis apapun, gitu. Dan dari situ kemudian saya bisa memenuhi gaji staf-staf yang handal tadi. Jadi itu mungkin Pak Jandri. Jadi ya kita kalau kita ngomong bagaimana menjaga di dalam sebuah organisasi, ya kita harus jadi role model. Jadi kita harus jadi role model dan kita bangun role play-nya bagaimana kemudian itu bisa sesuai dengan harapan-harapan daripada para bawahan kita gitu. Jadi itu sebagai contoh saja. Gimana Pak Jandri? Oke Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Nah itu. Semoga dapat bermanfaat nanti Pak. Ya, siap. Itu pengalaman saya pribadi Pak. Jadi, kok saya percaya sama Bang Jandri lah Pak, Prof. Baik. Iya, karena dia lebih militan kan, lebih militan. Iya apalagi lebih hierarki juga jelas kan, udah percaya lah sama beliaunya. Siap. Ya calon-calon pemimpin bangsa nanti Pak Jandri ini. Amin Pak, amin. Mbak Tia, bagaimana Mbak? Ada yang mau di-sharingkan terkait dengan perencanaan sumber daya manusia ini di bidang medis mungkin? Kalau
di bidang medis mungkin kalau dari yang bagan tadi mungkin Pak, mungkin kalau musim pandemi gini kan juga pemerintah kan menggiatkan tenaga medisnya biar tetap terus bekerja gini-gini mau bekerja mengatasi pandemi kan memang dari pemerintah memang bilangnya imbalannya insentif seperti itu. Tapi ya ujung-ujungnya ya sama aja. Insentifnya nggak turun, malah ada yang dirapel tiap berapa bulan. Malah ini teman-teman yang di puskesmas ini bilang insentif dari September sampai bulan ini aja belum keluar kayak gitu. Terus ada bilang-bilang juga ini karena dananya COVID juga sudah habis, jadi nggak tahu ini tetap ada insentif apa enggak. Jadi ya bagaimana pegawai mau bekerja sepenuh hati kalau kesejahteraannya sendiri aja kami ya maksudnya juga tidak diperhatikan. Maksudnya bukan berarti bekerja kami apa karena uang ya bukan karena itu juga, tapi kami kan juga manusia ya, bukan robot, juga butuh kesehatan, sandang, makan, pangan juga. Kalau melayani terus 24 jam juga capek, apalagi resiko terpapar penyakitnya kan juga tinggi. Jadi pekerjaan beresiko tinggi, tapi kalau semisal imbalan yang didapat tidak sesuai kan ya tidak semua orang bisa dengan ikhlas bekerja seperti itu. Akhirnya kan juga ogah-ogahan, tapi mau ndak kerja ya gimana. Jadi si malakama juga. Ya seperti itu. Pas kayak misalnya vaksin ini juga sebenarnya tenaga medis juga nggak tahu itu apakah ada insentif atau gimana juga nggak tahu. Ya pokoknya intinya disuruh tetap bekerja, 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 memenuhi target. Ya di Indonesia seperti itu sih. Kalau Indonesia, jadi ya tidak bisa bagaimana ya. Kalau dari segi medis itu saya melihatnya memang negara kita belum mengutamakan sisi kesehatan di negara kita ini. Inginnya masyarakat sehat, jadi tapi untuk menuju sehat itu istilahnya seperti memaksa orang untuk bekerja, tapi pekerjaan sendiri tidak diperhatikan seperti itu. Ya memang banyak yang bilang ya dokter nanti dapat pahala bekerja dengan ikhlas ya, tapi kan kami juga namanya orang bekerja ya, orang bekerja kan nggak selamanya juga ya pasti juga butuh uang lah ya Pak untuk menghidupi diri agar bisa hidup layak. Namanya orang-orang kan namanya juga bekerja ya pahala ya memang mengikuti, tapi seenggaknya pekerjaan berisiko tinggi ya selayaknya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan resikonya seperti itu. Ya mungkin kami, dari saya mungkin begitu Pak. Itu betul yang disampaikan Bu Tia itu ya. Itu insentif dokter pun kan harus dibagi dengan nakes Bu ya. Dengan suster, karena suster kan perawat kan enggak dapat ya. Dia enggak dapat. Tenaga kesehatan malah sebenarnya kalau dari pemerintah itu kan yang terhitung hanya tenaga kesehatan saja seperti perawat, dokter, bidan. Nah, tapi kan di satu ruang di rumah sakit atau puskesmas atau di sarana medis kan tidak hanya terlibat dokter perawat juga kan pasti ada OB, driver, apa lain-lain yang non medis. Jadi mungkin ada juga kebijakan rumah sakit yang memotong-motong insentif. Jadi yang disampaikan ke tenaga medisnya hanya 10%, 30%. Mungkin yang dari 10 juta atau 5 juta jadinya cuma 1 juta. Malah ada itu yang di suatu tempat seperti puskesmas ceritanya orang-orang itu misal tiap tenaga kesehatan kan memang diberi 5 juta. Tapi itu ditransfer langsung Pak ke rekening. Tapi itu wajib kita ambil dan kita kumpulkan lagi ke kepalanya, jadi biar kepalanya yang membagi-bagikan. Jadi ya hati nurani orang kan juga ada yang terima, ada yang nggak terima juga seperti itu kan Pak. Apalagi perkara seperti itu. Malah ada yang bilang untuk dilaporkan ke KPK dan lain sebagainya. Itu pun akhirnya ada yang terekspos yang rumah sakit hanya memberikan berapa persen bahkan tidak memberikan sama sekali kan juga ada. Diserap sendiri oleh rumah sakit.
Begitu. Jadi masalahnya juga sama seperti yang Pak Chandri tadi sebetulnya ya. Cuma dengan konteks yang berbeda pada hakikatnya. Jadi memang kita ini sebagai human resource tadi, human resource profesional, itu memang dalam situasi lingkungan yang tidak pasti, kemudian dalam ketidakpastian politik dan kebijakan yang belum mendukung keberadaan human resource profesional, ya kita memang pilihannya itu ya tadi loyal terhadap profesi tadi. Jadi kita loyal pada profesi kita. Ya kita bagaimana menciptakan ketika kita loyal pada profesi, kita ada sebuah kepuasan tersendiri gitu. Ada sebuah kebanggaan, kepuasan tersendiri. Ya kita tidak munafik bahwa memang kita butuh apa sesuatu untuk bisa hidup layak dan lain-lain. Tapi saya banyak berdiskusi dengan para pengusaha sukses, dengan orang-orang sukses. Itu sebetulnya kalau boleh jujur apple to apple antara rezeki dengan ikhtiar dengan pekerjaan itu hubungannya tidak terlalu signifikan, Pak. Kadang-kadang apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, itu malah tidak menghasilkan apa-apa. Tapi justru kadang-kadang sesuatu yang bersumber dari yang tidak diduga-duga itu justru malah muncul. Ya kan? Makanya di Islam itu kenapa ketika ada ritual ibadah haji atau umroh, itu ada sa'i. Ya kan? Bagaimana Ibu Hajar itu dia lari ke sana kemari mencari air. Ya kan? Dia hanya ikhtiar saja. Sambil berdoa dia lari sana kemari mencari air, kan nggak dapat air. Tiba-tiba di kakinya Ismail keluar air. Dan itu ternyata baik pengusaha yang beragama apapun, ketika saya berdiskusi dengan beliau, Nasrani, Buddha, Islam, ketika saya menemukan sebuah frame yang sama, bahwa hakikatnya ya apa yang dia lakukan dengan hasil itu sebetulnya kalau di apple to apple tidak worth it. Ya kan? Makanya tadi itu ketika kita berusaha, ketika kita berbuat baik, ketika kita misalnya bekerja, kita harus istiqomah itu tadi, tetap menjaga konsistensi kita untuk tetap profesional tanpa harus kita terpengaruh oleh berapa yang kita dapat tadi. Nah, untuk itu bagaimana menjaga supaya kita bisa tetap sustain? Ya kalau saya berprinsip, kalau saya sendiri ya kalau kita bicara pada konsep strategik, bahwa orang strategik itu harus mampu dia memanage pengendalian operasional itu sesuai dengan budget operasional yang dimiliki. Jadi kalau konsep ekonomi, kalau saya misalnya, saya akan hidup di garis ambang batas bawah yang saya mampu. Jadi misalnya saya mendapatkan pendapatan 10 juta ya. Maka saya akan hidup di ambang batas garis bawah. Jadi misalnya 5 juta atau kemudian 6 juta paling tidak begitu. Nah, itu untuk menjaga supaya diri kita masih bisa sustain tadi itu. Ya. Makanya ya hidup itu ya begitu, kita kan fluktuatif. Sehingga kita ketika jatuh pun kita tidak kaget, ketika kita naik pun kita juga nggak kaget, karena kita selalu hidup pada garis ambang batas tadi. Dan kita pilih ambang batas bawah, bukan ambang batas atas gitu. Jadi kita selalu prepare bahwa hidup itu selalu fluktuatif, kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi kita sudah mempersiapkan diri kita. Kalau sukses ya kita siap, kalau kita gagal ya kita siap. Ya kan? Makanya beberapa teman saya Tionghoa itu ketika dia membuka bisnis, meskipun dia kaya, dia itu makan nasi bubur. Untuk apa? Untuk menjaga sikap kerja kerasnya dia. Ya, padahal dia mampu untuk makan dan lain sebagainya, itu mampu. Ya. Bahkan saya ada sebuah kisah ya, ada seseorang yang pengusaha yang dia sebetulnya memiliki kekuatan finansial yang luar biasa. Tapi karena dia sudah menjaga hidupnya sederhana, kemana-mana itu masih naik angkutan umum.
Kemudian pernah satu ketika dia mendatangi kafe, baru dibuka kafenya dari ponanya, kebetulan saya datang, saya disuruh melayani. Yang dia pesan itu apa? Air panas, Pak. Air panas itu. Dia pesan air panas baskom. Ya. Kemudian dia mengeluarkan kopi sendiri, mengeluarkan mie sendiri, dia seduh sendiri di situ diam. Bukannya dia tidak mampu, tapi karena karakteristik hidupnya sudah begitu. Ya kan? Jadi apapun perubahan di dunia ini, apapun perubahan pada skala ekonominya dia, itu tidak merubah budayanya dia. Nah itu yang harus kita jaga. Ya kan? Kadang-kadang kita ini kebalikannya. Ketika baru buka warnet, wartel, nanggapnya orkes 2 hari 2 malam. Baru seminggu, warnetnya tutup gitu. Karena duitnya sudah habis buat perayaan tadi. Dapat untung sedikit di bisnis, sudah langsung cicilan mobilnya melebihi dari ambang batas atasnya dia. Ya, selesai. Ya. Jadi itu kembali lagi bahwa sikap profesional tadi itu juga harus diinternalisasikan value sistemnya ke dalam diri kita. Ya kan? Jadi kalau orang profesional itu dia hidup berbasis need, bukan hidup berbasis want. Jadi berbasis kebutuhannya dia, tapi bukan berbasis pada keinginannya dia. Apalagi situasi sekarang memang sulit gitu. Dan hidup sekarang ini kalau boleh jujur bahwa profesionalisme itu menuntut ability atau kemampuan kita itu harus sustain dan berkembang terus. Ya, sekarang kan disruption terus. Kita tidak misalnya di bidang pendidikan, nanti kampus bisa tidak ada. Di Amerika itu sudah self-education. Apalagi ini sudah 2 tahun orang tidak luring, maka yang terjadi akan itu tadi. Bahkan bisnis itu, kemarin saya diskusi dengan profesor di bidang dia supply chain management. Bahkan bisnis sekarang itu dibagi-bagi, Pak. Part of, dipotong-potong. Ya kan? Jadi kalau misalnya bikin rumah, itu sekarang bagaimana mendesain rumah itu jendelanya sendiri, anunya sendiri, kemudian portable, sehingga ketika seseorang bosan itu tinggal dibongkar pasang. Dan itu bisa disewa. Jadi jendela itu sewa, sudah terangnya. Pintu itu sewa. Jadi tahu bahwa customer itu daripada beli kemudian dia buang, akhirnya dia sewa. Makanya Walmart itu kan juga menawarkan konsumennya yang bajunya kemudian dia tidak, kan bisa dijual kembali di reselling ke dia dan kemudian sama Walmart dijual kepada segmen yang lebih bawah. Nanti akan trennya seperti itu. Larinya seperti itu. Pada prinsipnya apa? Manusia akan menghendaki sebuah pola-pola kehidupan yang efisien. Karena fungsi-fungsi manusia, karena artificial intelligence itu akan banyak digantikan oleh robot, oleh komputer, oleh komputasi. Ya kan? Bahkan dengan adanya cloud, maka semuanya, kadang-kadang orang tidak perlu membawa apa-apa kan. Kita sekarang kalau pergi kemana-mana sudah nggak perlu bawa flash disk, apa. Ya, yang penting ada handphone, ada internet, Anda bisa buka cloud, Google Drive dan lain sebagainya, semua informasi Anda bisa simpan di sana, sehingga Anda tidak menenteng kemana-mana. Sama kebutuhan hidup manusia juga nanti akan bergeser ke sana. Ya, ini sebuah fenomena dan keniscayaan bahwa perubahan dunia, ya, perubahan lingkungan akan bergeser ke sana. Ini yang tidak bisa diubah apa ya itu tadi, sikap mental, kemudian kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu lahir dari keluasan berpikir, kedewasaan kita. Ya, itu yang tidak bisa diubah karena itu karakteristik genetik yang dimiliki oleh seseorang dan itu harus diedukasi, dimaintain, dijaga. Makanya kita diskusi kuliah seperti ini kan sebetulnya kalau boleh jujur menjaga supaya otak kita ini tetap kita berikan nutrisi yang tepat
Sehingga muncul kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang sukses, orang yang bisa bertahan di dalam kehidupan sekarang dan masa mendatang adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Dan orang yang memiliki kebijaksanaan itu ketika dia memiliki keluasan pengetahuan, dia memiliki keluasan networking, dia memiliki keluasan informasi. Dan itu melalui jejaring salah satunya ya sekolah, studi, banyak membaca, banyak informasi. Ya. Jadi itu ya. Jadi nanti memang benar Bu Tia bahwa medis dan sebetulnya hampir sama ya Pak Eko di bidang jaminan asuransi, salah satu yang menunjukkan kemajuan sebuah negara atau bangsa itu kesadaran terhadap insuran. Itu juga di Indonesia ini, apalagi dengan pandemi ini makin rendah atau makin tinggi Pak Eko bagus kesadarannya. Harusnya kan makin tinggi ya, tapi faktanya bagaimana Pak? Faktanya semakin rendah Pak. Nah itu. Nah, kadang-kadang tidak berbanding positif, jadi tidak berbanding lurus gitu. Ya, banding terbalik kadang-kadang itu. Nah ini yang katanya profesor di bidang supply chain management itu dia mengatakan bahwa pada situasi sekarang itu tidak ada sesuatu yang bisa disimpulkan dan tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan dan tidak ada sesuatu yang itu bertahan lama. Makanya konsep supply chain management itu harus selalu inovasi, berubah-ubah mengikuti situasi yang ada. Dan kita kalau ingin bertahan hidup ya harus seperti itu. Perubahannya seperti apa? Karena perubahan itu sebuah keniscayaan ya harus diikuti. Ya, kalau musim pandemi begini juga resiko burnout-nya juga tinggi, Pak. Gitu ya? Iya, burnout untuk terutama petugas medis itu tinggi sekali burnout-nya. Sehingga banyak turnover juga sih Pak, kadang di beberapa rumah sakit atau tempat yang terlalu idealis, saklek dengan strukturnya mereka dan tidak menyesuaikan dengan situasi saat ini tuh akhirnya banyak yang memilih untuk mending keluar saja. Seperti itu. Burnout sekali soalnya. Saya tuh punya kenalan dokter spesialis. Malah dia bilang bahwa dia nggak ingin anaknya jadi dokter. Karena tren kedepannya bukan menjanjikan gitu loh. Pekerjaan di Pak. Berbisnis saja Pak lebih menjanjikan. Jadi dokter nggak seperti dahulu. Iya. Bahkan anaknya yang sudah terlanjur jadi dokter itu dikuliahkan di manajemen dan suruh berbisnis. Sudah hilang ijazah dokter sama praktekmu masukin lemari saja gitu. Itu orang dokter medis ya, karena memang ya itu tadi bahwa padahal sekolahnya udah mahal, biayanya mahal, kompetitifnya juga untuk bisa di situ juga tinggi ya kan. Dan itu tidak berkorelasi positif kan dengan masa depan. Makanya kadang-kadang ya apa yang kita lakukan. Bahkan saya pernah punya mahasiswa saya itu dia sudah tinggal mau selesai untuk spesialisnya ditinggalkan, Pak. Alasannya kenapa? Karena biaya untuk spesialis dengan itu bisa dipakai untuk bisnis. Dan itu lebih menjanjikan daripada ketika nanti dia di spesialis, kemudian spesialis itu karena terlalu banyak, captive areanya sudah dibagi-bagi kan juga susah kan, sama kayak notaris ya Bu Tia ya, ada wilayahan ya, jadi ya, ada ya yang senior bilang ya ada. Nah, ya, maksudnya antar personal, yang senior lebih enggak ya maksudnya tidak ingin tersaingi oleh juniornya seperti itu ya. Itu yang terjadi juga ya, rebutan lahan Pak. Perebutan lahan itu kan yang juga terjadi di apoteker, ya kan? Apoteker itu kan harus memperbaiki izinnya setiap 3 tahun sekali, ya kan? Dan ketika dia memperbaiki izinnya itu persyaratan yang diberikan oleh asosiasi itu banyak sekali, dan ketika dinominalkan itu membutuhkan biaya yang hampir ratusan juta. Padahal izin itu disewa cuma dapat berapa. Akhirnya ditinggalkan, malah apoteker-apoteker itu yang sudah izinnya habis itu malah jadi sales spring bed. Itu cerita dari teman saya yang kebetulan jadi kepala salah satu BPF pedagang besar farmasi di Jawa Timur ya.
Jadi dia cerita itu, jadi tingkat kesulitannya juga seperti itu. Jadi jangan dikira kemudian, sama juga perawat ya. Perawat itu kan ada masa expired-nya juga, uji kompetensinya. Ketika expired itu dia digaji bahkan jauh di bawah UMR ya Bu Tia ya. Ketika dia tidak bisa menunjukkan sertifikatnya itu. Iya. Lebih kasihan sebenarnya kalau perawat. Nah, iya. Cuman masalahnya sih ya ini Pak, tenaga medis di Indonesia kan dari segi individualnya tidak mau menyebar di daerah-daerah luar pulau. Jadi terfokus di suatu tempat sehingga pasar di tempat itu sangat jenuh. Jadi ya perekonomiannya ya jatuh juga. Sebenarnya kalau misalnya mau berkarya atau berkarir di luar pulau daerah-daerah itu ya bisa berkembang pesat, cuman ya itu harus mau keluar dari zona nyaman, mau susah. Tapi kan tidak semua orang ingin seperti itu. Bisa seperti itu. Ya itu. Itu yang dihadapi Pak Eko itu pada anak buahnya itu. Betul Pak. Waduh. Pokoknya saya tanya kan. Saya tanya, siapa yang mau berangkat sekarang? Berangkat. 5 menit gak ada yang jawab Pak. Udah mending di sini aja, gak mau promosi, mati. Gitu. Ya gimana ya, kita makanya kita mau mendistribusikan tenaga profesional menjadi kesulitan gitu loh. Kalau semua orang hanya ingin mengandalkan di Jawa ya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa pada hakikatnya tapi di kepolisian nggak ada itu. Nah, ya itu. Pada hakikatnya butuh kenyamanan. Kalau di kepolisian ya. Iya. Kalau kepolisian sama juga. Kalau di kepolisian ya perintah ya kita lakukan. Oh, perintah ya, Pak. Kalau di kepolisian itu ya perintah dilaksanakan. Betul. Nggak ada istilah. Sabar Pak, saya maunya di sini aja, bohong, nggak ada. Ya kalau di kepolisian ya ditempatkan di situ ya jalankan seperti itu. Makanya kan harus ada kesetaraan kan seperti itu. Betul. Makanya itu sistemnya Bang Jandri saya pakai sekarang Bang. Saya tanamkan ke teman-teman, cepat atau lambat kalian pasti akan keluar dari zona nyaman itu. Jadi dari comfort zone menjadi combat zone gitu. Kalau semuanya pingin di Jawa yang mau di Indonesia Timur ini siapa kan gitu. Jadi dengan aturan itu ya kita laksanakan. Ya itu kan tadi Bang, teman-teman belum pernah merasakan keluar dari Jawa. Padahal di luar Jawa itu nyaman juga. Biasanya kalau mau ke keluar Jawa itu karirnya lebih cepat, Pak. Betul. Ini tadi siang saya ditelepon salah satu teman karena dia sering dipindah-pindah keluar Jawa. Sekarang udah masih muda tapi sudah posisinya kepala kanwil. Ya kan? Selevel kepala kanwil eselonnya. Dan itu bisa sampai ke direksi di BPJS dia kebetulan. Jadi ya memang itu kalau mau ya harus berani menerima tantangan untuk berada di luar cover zone-nya, zona nyamannya dia. Kalau nggak mau ya itu tadi. Dulu sempat kita tour of duty. Jadi yang sudah di barat dipindah ke timur, yang di timur pindah ke barat. Tapi yang dari barat pindah ke timur nggak sampai setahun balik lagi ke barat. Sama aja bohong gitu. Jadi yang di timur ya kembali ke timur, yang barat ya tetap di barat. Kalau Pak Jandri ini aslinya mana? Ambon, Pak ya? Ambon, Pak ya. Nah, tapi Ambon itu juga pejuang hebat itu. Ya, banyak pejuang dari tanah Ambon gitu. Pasti punya daya juang yang kuat Pak Jandri. Kalau kita sih di mana ditempatkan ya kita harus menyesuaikan dengan daerah tersebut. Sepakat Bang, sepakat. Ya, menyesuaikan dengan adat istiadat setempat kan seperti itu. Kalau enggak kita akan tergilas oleh zamannya. Betul. Di mana Pak Eko pindah berapa daerah, Pak? Sudah dipindah berapa daerah, Pak Eko? Saya, Bapak. Iya, sudah pindah berapa kali? Yang
Waduh, udah banyak Pak, udah berapa kali ya? 15 kali, 20 lah. 20. Berapa provinsi yang sudah dilewati, Pak? Sulawesi sama Papua, Pak. Ya, karena itu tadi Pak, kembali lagi kalau seandainya kita masih muda, Papua, Sulawesi pun kita berangkat. Soalnya itu tadi, karena udah biasa jalan, kita siap aja kan Pak. Nah, begitu udah masuk Jawa, aduh udah usia lagi kan gitu kan Pak. Tapi prinsip itu tadi sama dengan Bang Jatri Pak. Selama ada SK kami siap berangkat. Baik. Kalau ada yang mau di ditanyakan, Kalimantan gimana Pak? Keras juga Kalimantan ini. Kalsel Pak. Nah, iya. Tapi yang nggak sekasar Papua Pak. Jakarta, Kubrimob, Sulawesi Tenggara, Sultra, di Papua. Mudah-mudahan bisa di Surabaya lagi Pak. Wah, siap ya. Kita reuni kalau di Surabaya. Tahun berapa Bang di Kalsel Bang? 2017. Berarti Karung PT masih Dr. Budi Pastyo Brimob ya Bang? Iya Pak. Ya, itu satu Bang. Satu apa ya, alma mater di Malang Bang. Beliau Bang. Sekarang di kan di Kapdokes mana ya, Sulawesi ya? Dokes ya. Iya, ya. Itu kerjanya itu Pak Pak Arasi, kalau keliling-keliling banyak saudara, jadi kenali. Ya, kita tour of duty ya. Ingin balik ke Ambon tapi belum bisa. Yang mana kan sempat ketemu sama Bang Jantri kan di mana kan? Ya. Ada pertanyaan? Sementara belum Bapak. Itu tadi saya mau tanya yang ini Bapak, yang itu tadi mana ya? Yang mana? Yang managing human resource itu Bapak. Ya. Bahwa memastikan bahwa manajer itu dapat menentukan the right man, the right place, the right time. Nah, terkadang kita kan sebagai manajer tuh menerima apa adanya SDM yang ada toh Pak itu. Nah, kita terkadang kesulitan untuk mengorkestrakan SDM yang ada itu. Nah, itu aja Pak yang jadi pertanyaan saya, apa tip and triksnya supaya orkestra itu bisa berjalan serasi dan merdu lah itu gitu Bapak. Mohon izin. Mohon arahannya dia. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita memang seringkali seorang manajer itu dihadapkan pada kondisi sumber daya existing yang ada yang tidak sesuai. Maka dari itu, berdasarkan konsep perencanaan sumber daya manusia, pilihannya tadi kan ini. Jadi yang pertama, ini saya share lagi. Jadi pilihannya ini tadi. SDM itu harus dipaksa, Pak. Caranya yaitu buat aturan yang mengikat karyawan tersebut. Sebetulnya hakikatnya manusia itu tidak ada yang tidak bisa, Pak. Ya. Karena kalau kita lihat metriknya, posisi seorang karyawan itu, dia itu tidak bisa karena dia tidak tahu. Dia harus mengerjakan apa, dan tidak diberitahu, dan tidak diajari. Ketika kita mendapatkan sumber daya yang kemudian existing itu tidak sesuai dengan kompetensi yang ada, maka caranya harus dipaksa. Kalau tidak ada agent of change atau role model yang lain, ya diri kita yang jadi role model. Kita yang mengarahkan, kita yang membimbing. Ya. Sama halnya, misalkan saya pernah menghadapi satu kondisi ketika saya menginginkan ada sebuah desain pembelajaran yang seperti yang saya inginkan, tapi justru orang yang di bagian tersebut itu menolak.
logikanya sebetulnya dia bisa, tapi kalau dia bekerja begini saja sudah biasa, ngapain harus bekerja lebih? Kadang-kadang kan karyawan begitu, makanya harus dipaksa. Nah, memaksa itu ada dua metode. Kalau kita punya kekuasaan yang kuat, ya kita paksa dengan kekuasaan kita. Kalau nggak mau, ya diganti cari yang baru. Tapi kalau kita tidak memiliki kekuasaan yang penuh untuk bisa mengganti dia, ya kita harus jadi role modelnya dia. Ya kita tunjukkan, saya aja bisa, masa Anda tidak bisa. Itu salah satu contoh. Ya akhirnya saya menunjukkan bahwa saya bisa melakukan itu. Apa yang dia takutkan, alasan-alasan dia itu saya bantahkan semua. Nah, setelah itu saya buat dalam sebuah satu tim. Ya itu tadi, kemudian dalam satu tim itu antar satu dengan yang lain saling mengevaluasi. Nah kemudian untuk menekan dia, gaji ini saya kemudian protoli, Pak. Jadi gaji ini saya buat fixed cost dan variable cost. Fixed cost-nya saya, hakikatnya gajinya tetap, tapi fixed cost-nya saya turunkan. Saya jadikan kemudian ke variabel semua lah. Variabel ini akan diperoleh ketika dia mencapai tugas-tugas yang sudah saya breakdown tadi. Kalau enggak, ya dia nggak akan mendapatkan. Ya gaji ini saya berikan kepada orang lain yang mau mengerjakan. Atau kalau perlu saya datangkan outsource. Outsource itu yang saya suruh mengerjakan. Jadi saya subkonkan pada pihak lain, tapi bayarnya saya ambilkan dari gajinya dia. Ya, itu pernah saya lakukan. Sehingga ya itu tadi, untuk supaya dia bisa mengikuti perubahan yang ada, jadi sampaikan bahwa perubahan itu sebuah keniscayaan, perubahan itu sebuah keharusan, dan dia harus berubah. Pilihannya dia mau berubah atau dia tergilas. Ya. Kalau dia tergilas, ya dia akan keluar dari perusahaan ini, dia tidak akan dipakai. Nah, pilihannya itu. Nah, daripada kita nanti mempertahankan orang-orang yang begitu, ini akan merusak juga kondisi budaya yang ada, lingkungan yang ada. Makanya kan dalam proses rekrutmen kemudian harus bisa dipastikan tadi. Ya, makanya itu tadi bahwa ketika, nah ini tadi, ketika kemudian seorang untuk mendapatkan seorang yang sesuai dengan deskripsi jabatan ini, kan pilihannya bisa, rekrutmen itu bisa dari eksternal dan internal. Pertama kita berikan kesempatan pada pihak internal. Ya. Ketika pihak internal itu tidak mau, maka pilihannya dia akan menjadi salah satu karyawan yang akan dikurangi tadi itu. Karena dia tidak berkinerja baik, dan kita siapkan karyawan yang baru. Ya. Kalau misalnya di publik kan kesulitan karena karena kita tidak memiliki kewenangan untuk bisa mecat karyawan, karena biasanya kan ASN seperti itu. Nah, yang paling gampang ya di on the job kan, ya, sehingga dia nanti menjadi karyawan berkinerja buruk. Makanya nanti ke depan ini akan ASN itu akan berubah menjadi BUMN, dan kalau berubah menjadi BUMN itu menunjukkan bahwa akan digeser larinya ke semuanya ke profesionalisme. Ya kalau nggak profesional, nggak ya dia nggak akan mendapatkan gajinya. Ya sama seperti adik saya itu, dia pegawai negeri di LIPI, sekarang itu sudah pos-pos gajinya itu banyak dijadikan pos-pos yang variabel. Memang nominalnya kalau dikumpulkan besar, tapi kemudian besar itu karena dibagi-bagi, ada part of yang itu ada aktivitas-aktivitas yang harus dikerjakan. Ketika itu tidak dikerjakan, ya dia hanya mendapatkan gaji pokok saja, bahkan itu di bawah UMR kalau boleh jujur. Bahkan ada sebuah perguruan tinggi yang cukup besar dan ternama juga, itu gajinya kalau di total mungkin bisa 10 juta, 15 juta seorang dosen. Tapi ketika kemudian diprotoli, ketika kinerja dosen itu hanya dapat sekitar 1 juta. Larinya semuanya nanti ke sana. Jadi fixed cost, baik itu nanti di perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintah, nanti akan ujung-ujungnya gaji itu berdasarkan merit pay system, berdasarkan kinerja. Berarti gaji itu menjadi variabel, bukan menjadi fixed cost. Jadi fixed cost-nya kecil,
gaji karyawan nanti. Yang besar adalah variable cost-nya yang didasarkan atas kinerja. Jadi itu mungkin Pak Eko ya. Jadi strateginya ya salah satunya itu yang pernah saya lakukan. Ya, Mungkin ada tanggapan Pak Eko, silakan. kendalanya itu tadi Pak, kewenangan dan powernya itu kita memang terbatas kan Pak, itu aja. Gitu. Jadi ya memang itu. Jadi saya pernah juga Pak, saya ketika ada seorang, saya ditunjuk untuk, saya kan pernah jadi manajer HRD juga. Ketika ditunjuk untuk merekrut seorang HR profesional, di mana beban biaya tenaga kerja yang diberikan oleh manajemen kepada HR profesional ini tidak sesuai. Jadi misalnya manajemen mintanya cuma 5 juta, tapi HR profesional minta 10 juta. Ini betul di sebuah hotel. Akhirnya saya bilang, oke lah, itu kan fixed cost yang diminta oleh manajemen. Oke. Jadi silakan manajemen ngasih cuma 5 juta, tapi saya memberikan kewenangan kepada pihak pengelola hotel untuk mencari variable cost untuk menutupi agar sesuai dengan gaji yang mereka inginkan, yaitu melalui service charge. Nah, itu kemudian bisa dikembangkan, jadi pola-pola begitu itu bisa dikembangkan. Jadi yang tidak berkinerja baik ya ambil Pak, insentif-insentifnya potong semua. Berikan kepada yang berkinerja baik gitu. Ya itu, karena kita tidak punya kekuasaan untuk melengsar atau memecat tadi kan. Salah satunya ya di on the job kan. Bahkan pernah saya memimpin satu organisasi ya. Ada seorang karyawan yang itu benar-benar sleeping partner, terus nggak mau kerja apa-apa Pak. Tapi saya nggak bisa mecat gitu. Akhirnya pilihannya apa? Saya ngangkat orang lain dengan jabatan yang sama Pak. Dia tidak saya fungsikan. Ya kan? Yang penting dia nggak ganggu, dia nggak ngerusui kebijakan saya, dia tidak protes saya masang jabatan perkara dia makan gaji buta, ya silakan. Karena itu kan saya tidak punya kewenangan untuk mencat dia. Hanya saya ngangkat orang baru. Nah orang baru ini, saya carikan gajinya, ya dari insentif saya, dari kinerja saya hitung semuanya. Ya kan, bagaimana dia harus targetnya supaya saya juga tidak kehilangan lusus pendapatan yang saya terima selama ini, dan saya bisa membayar orang baru tadi dengan peningkatan kinerja yang ada. Jadi salah satunya begitu. Mungkin metode-metode itu bisa dilakukan di perusahaan Bapak, salah satu contoh. Siap Pak, terima kasih. Cukup. Ya. Ya tantangan. Baik, terima kasih cukup Pak. Ya. Cukup Pak Chandri, Bu Tia, cukup ya? Cukup Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan saya selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, keluasan berpikir, kebijaksanaan sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.